Banyak sekali jenis dan model plafon, salah satunya plafon gipsum. Plafon gipsum terbuat dari bahan kapur dan kertas berkualitas. Metode baru yang sangat menarik untuk menggantikan plafon lama. Oke, sangat ringan, kokoh sehingga aman dari goncangan. Plafon gipsum mudah dibentuk dan dimodifikasi, bulat, setengah lingkaran, drop ceiling, drop up. Harganya pun tergolong sangat ekonomis dan sangat terjangkau. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Mandiri Plafon, channel yang membahas seputar dunia properti, pada umumnya juga dunia plafon, plafon gipsum, plafon PVC. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman cara membuat sekonongan tembok atau sekonongan balok dari papan gipsum. Nah, seperti dalam gambar ini ya, sangat praktis, mudah dan cepat. Oke, nah, tonton terus video kami sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke. Untuk langkah awal kita tarik meteran untuk papan gipsumnya yang akan kita aplikasikan di plafon ya. Nah, sebagai balok tadi kita aplikasikan di rangka, lalu kita ketuk belakangnya papan gipsum tersebut, lalu kita pipihkan menggunakan cutter kurang lebih 45 derajat. Kita pipihkan miring 45 derajat seperti ini ya. Kita rapikan, jangan sampai ada yang timbul atau bergejolak di salah satu sisi daripada papan gipsum tersebut. Kita tarik sampai maksimal 45 derajat seperti ini. Oke. Nah, bagi sahabat baru channel Mandiri Plafon yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, juga like, komen dan share agar channel kami lebih berkembang. Oke. Nah, setelah kita pipihkan yang sebelahnya lagi, satu sisi yang satunya lagi kita pipihkan sama 45 derajat. Jangan sampai ada yang timbul atau bergejolak untuk kapurnya, tetap miring. Kita rapikan serapi mungkin. Jangan sampai ada yang bergejolak. Nanti kalau ada yang bergejolak itu bisa membuat rusak kertasnya itu. Nah, kita pipihkan 45 derajat semaksimal mungkin, dan jangan sampai mengenai atau cutternya mengenai daripada kertas yang ada di depan atau yang tampak depan. Nah, kita rapikan menggunakan cutter 45 derajat ini ya. Tarik maju mundur menggunakan yang ujung yang tajam juga yang tumpul, jadi ditarik maju mundur seperti ini. Oke. Nah, seperti ini sudah tampak, sudah jadi. Hasilnya 90 derajat ini untuk satu sisinya seperti ini ya, sangat rapi, dan kertasnya jangan sampai tergores cutter, ini sangat rajin sekali. Oke. Untuk selanjutnya juga kita pipihkan seperti tadi ya. Untuk ujung satunya kita pipihkan, yang satu sudah jadi 90 derajat ya maksud kami. Nah, lalu kita pipihkan yang satunya lagi seperti tadi, jangan sampai ada yang timbul atau bergejolak untuk kapurnya. Semaksimal mungkin seperti ini juga seperti tadi ya. Oke. Usahakan semaksimal mungkin untuk kertas depannya itu masih utuh
dan masih rapi. Oke, jangan sampai tergores. Usahakan semaksimal mungkin untuk tetap utuh untuk kertas yang tampak depan. Setelah maksimal, untuk kedua ujungnya kita coba. Kita coba dirapikan menggunakan cutter maju mundur. Kita coba untuk sudah maksimal atau belum ini. Setelah dipipihkan 45 derajat ya. Di akhir video nanti ada estimasinya. Maksud kami estimasi untuk ukuran yang fix atau ukuran yang presisi, agar hasil daripada sekonengan balok atau sekonengan tembok dari papan gipsum itu bisa maksimal. Nanti ada estimasi untuk ukurannya ya, seperti ini hasil daripada papan gipsumnya. Kertasnya utuh, diusahakan untuk kertasnya tetap utuh, jangan sampai terkena cutter. Nah, seperti ini contohnya, sangat maksimal. Kertas yang tampak depan tetap utuh, maksimal. Hasilnya masing-masing ujungnya itu 90 derajat. Nah, seperti ini sangat rapi. Kertas depan tetap utuh. Oke. Sekali lagi, bagi sahabat baru, sahabat mandiri plafon yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami, dan jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, ini untuk simulasi estimasi ukuran jadi untuk sekonengan balok atau membuat balok dari papan gipsum. Ini lebih cepat dibandingkan menggunakan media batu bata, plesteran, dan semen. Ini lebih cepat. Untuk ukurannya, ini ukuran jadi 20 cm, tingginya ini 20 cm ukuran jadi, untuk lebarnya 15 cm. Maka untuk rangkanya ini yang mau turun ya, turunnya itu 20 cm, maka rangkanya itu 19 cm. Jadi ini ya, untuk ini, maaf ini yang tulisannya di sini, tapi untuk ukuran yang ini itu 19 cm karena ada tambahan ini papan gipsum ketebalan 9 mili, maka ada tambahan. Nah, ini kan 9 mili ya, berarti
Untuk rangkanya ini yang luar ya, ini 19 cm. Untuk yang lebarnya ini menjadi 13 cm karena ada tambahan ketebalan kanan kiri 9 mili. Ini juga 9 mili, maka rangka jadi untuk luar ini adalah 13 cm. Oke, paham ya? Nah, karena ada tambahan ketebalan daripada papan gipsum itu 9 mili. Nah, untuk ini ukuran ini 15, dari atas itu ukuran jadi 20. Jadi tergantung, ini ada tambahan masing-masing 9 mili. Oke. Nah, karena ini dua sisi ya, kanan kiri, maka 13 cm menjadi untuk rangkanya 13 cm. Maka untuk papan gipsumnya menjadi yang menjadi tolak ukur atau menjadi acuan itu adalah ujungnya ini. Nah, kalau papannya tetap 15. Oke. Untuk papan gipsumnya yang ini tetap 20. Yang menjadi acuan menjadi adalah ujungnya atau yang tampak luar ini. Oke, terima kasih. Nah, untuk item ini jenis estimasi atau tutorial ini banyak sekali gunanya untuk drop ceiling, drop up ceiling, balok, pilar, partisi, sekonangan plafon, sekonangan partisi ini lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan dengan media dak atau cor atau batu bata, plester, aci. Ini lebih cepat, tidak menunggu lama. Oke, terima kasih sudah menonton video kami dari channel Mandiri Plafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.